Karena itu obsesi kami sebagai Menteri Agama pada masa sekarang dan akan datang. Saya ingin membangkitkan kembali tradisi intelektual. Benar-benar agama ini harus diurus, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak, kita akan melakukan pembiaran umat dengan agamanya itu berjarak. Coba kita lihat, kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang sesuatu yang dogmatis ya Pak Prof ya. Terlalu sangat dogmatis ya, seolah-olah agama itu membatasi, berbicara tentang masa lampau ya, agak konservatif dan terkesan statis ya, tradisional, lebih tekstual gitu, dan kualitatif itu ya nilainya, nah, dan deduktif dari atas ke bawah. Sedangkan pemeluknya, lingkungan pacu kita sekarang ini ya bukan lagi dogmatis ya, tapi sangat rasional, bahkan liberal, membebaskan, bukan membatasi, berorientasi masa depan, kalau perlu 1000 tahun akan datang, dan bukan lagi konservatif tapi liberal, dinamis ya, canggih, sophisticated, apalagi dengan adanya artificial intelligence, dan lebih kontekstual dan lebih kuantitatif, bukan lagi kualitatif, serba angka-angka kan, statistik, dan lebih induktif dari bawah ke atas. Nah, jadi sekarang sedang terjadi split personality, jadi kepribadian ganda dalam kehidupan beragama sekarang ini. Lingkungan pacu kita begitu rasionalnya, liberalnya, canggihnya, tapi suasana keberagaman kita begitu konservatifnya, begitu dogmatisnya, dan begitu tekstualnya. Nah, selama ini kalau seperti ini terjadi, maka kita nggak mungkin bisa melahirkan suatu dinamika umat beragama yang produktif. Dogma seumur hidupmu tidak mungkin bisa hilang dengan membaca uren-uren Ta'lim Ma'rifat dalam beberapa hari saja. Kita telah terdogma atau didogma dengan teori syariat yang tidak pernah bisa dibuktikan, praktekan. Maka kebenaran itu hanyalah kebenaran dogmatis. Coba ya contohnya, ini ada apa ini? Minuman warna putih. Kemudian diterangkan ini manis. Maka sepanjang hidup kita meyakini ini manis, betul nggak? Padahal pernah kau minum? Enggak. Nah, itu masalahnya. Agama sekarang teori, tapi kau yakini dan tidak pernah kau berusaha untuk membuktikan. Maka seluruh agama seperti ini menjadi dogma. Untuk membuktikan sebuah teori harus pakai metodologi, baru bisa praktek. Setelah praktek, baru kau ketemu kebenaran empiris, yaitu kau harus rasakan, alami secara langsung kau buktikan. Rasanya harus kau gini minum. Apa saja ya? Tentang surga neraka, kubur barzah, tentang semua yang diterangkan di dalam kitab sucimu, baik Quran, Injil, Taurat, Zabur, harus kau buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Jika kau di tahun 2023, sementara Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa ada di ribuan tahun yang lalu. Inilah titik temunya. Ketika kau mempelajari agama dan akal, maka kau terkena dengan hukum ruang dan waktu. Jangan paksakan sama zaman ini dengan zaman Nabi Muhammad dengan existing Arab zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Demikian juga zaman Romawi atau zaman Israel dan sebagainya. Nggak akan ketemu, nggak akan bisa kau bayangkan.
Karena hukum dunia terpengaruh ruang dan waktu, wujud, dan juga interpretasi existing zaman. Maka tidak mungkin kau bisa membenarkan dengan pengalaman empiris di zamanmu sendiri dengan praktek jasmaniah akalmu. Jelas? Ini zaman beda dengan zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nuh atau Ibrahim. Tapi ketika kau masuki dimensi ilmu yang vertikal, yaitu ilmu rohaniah yang tidak terpengaruh hukum, ruang dan waktu. Ada nggak waktu dahulu? No. Sekarang? No. Akan datang? No. Ada wujud? No. Ada gambar, rupa, tulisan, warna? No. Maka kita akan memasuki dimensi yang sama yang dilewati oleh Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa, dan semua rasul-rasul dahulu. Karena hukum jalan itu adalah just the same way. Hanya ketika kita lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, syarat rukun dan cara yang sama, maka kejadian yang dialami orang dahulu kau pun akan alami juga. Walaupun beda existing, beda case, beda asbab, tapi secara rohaniah sama gak? Sama. Secara nur iman, nur kitab sama gak? Sama. Tetapi secara zahiriah, case by case, zaman ini beda kan dengan case zaman dahulu? Beda. Nah, kau nggak akan dapatkan ayat tentang onta di Sawangan, Depok zaman ini, betul nggak? Tepuk tangan. Kau nggak akan ketemu pemuda Badui di Sawangan, Depok zaman ini. Kau juga nggak akan ketemu Abu Lahab, Abu Jahal zaman ini, betul nggak? Tapi ketika kau masuk dimensi rohani yang terbebas dari gravitasi ruang dan waktu, maka kau ketemu nggak Abu Lahab zaman ini? Ketemu. Abu Jahal zaman ini? Ketemu. Firaun zaman ini? Namrud zaman ini? Israel zaman ini? Quraisy zaman ini? Semua ketemu. Makanya ketika kau melihat agama dari jasmani akalmu, oh, kau terkotak-kotak, pasti kau merasa benar sendiri. Tapi ketika kau melihat agama dengan rohanimu, barulah kau mengerti bahwa seluruh agama adalah sama.